Hai Sobat Dor, kali ini kita membahas 7 film yang diambil dari penulis horor terkenal era 90-an, ya, Stephen King. Sudah ada puluhan karya Stephen King yang menjadi film dan tak sedikit juga yang menjadi hits di box office. Dalam list ini, kita akan urutkan film berdasarkan kepopulerannya. Buat yang gak suka horor, tenang aja, film Stephen King di sini juga gak semuanya yang menakutkan kok. Di list ketujuh, kita ada The Mist. Film yang bersetting di sebuah kota yang tenang ini berubah menjadi mencekam karena sebuah kabut yang tiba-tiba muncul dan menutup semua kota. Scene dalam film ini berpusat di sebuah supermarket di mana orang-orang yang terjebak di dalamnya berusaha untuk keluar dan mencoba memecahkan apa yang terjadi dengan misteri kabut tersebut. Keadaan makin kacau saat makhluk-makhluk aneh yang berukuran besar muncul dan mulai memangsa mereka satu persatu. Buat penikmat film yang terbiasa dengan happy ending harus bersiap-siap dengan film ini ya. Karena di akhir film, kalian akan dibuat menyesal dan kesel sama sutradaranya. Di list ke-6, kita punya Green Mile. Film ini cocok buat kamu yang gak suka horor tapi masih pengen nikmatin karyanya Stephen King. Film ini berkisah tentang John Coffey, seorang narapidana yang divonis mati karena tuduhan pembunuhan 2 orang anak kulit putih. Meski film ini banyak bersetting di dalam penjara, tapi nggak bikin boring sama sekali. Karena kita akan merasakan cerita yang sangat mengalir dengan keunikan masing-masing narapidana yang hadir dalam film ini. Meski film ini ada unsur fiksi, tapi dibuat seolah-olah seperti nyata, di mana John Coffey mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit. Dengan penceritaan karakter yang kuat, kita akan dibuat jatuh cinta sama karakter John Coffey. Berbeda dengan karya Stephen King lainnya, film ini akan menguras emosi kamu ya Sobat Dor. Di urutan kelima, kita ada Carrie. Film ini ada versi asli tahun 1976 dan versi remake tahun 2013. Premis film ini simpel, ada seorang gadis lugu yang bernama Carrie yang selalu dibully teman-teman sekelasnya. Lalu secara tiba-tiba Carrie memiliki kekuatan kinetis yang muncul saat dia emosi. Buat Sobat Dor yang suka film bertemakan balas dendam pasti akan suka dengan film ini. Puncak dari film ini adalah saat Carrie menghadiri prom night dan dinobatkan sebagai ratu dalam acara tersebut. Bukan karena kebetulan dia terpilih, tapi memang sudah direncanakan dan saat naik podium, tubuh Carrie dijatuhi darah babi. Di saat itu pula lah Carrie menjadi sangat marah dan membunuh hampir semua orang yang hadir dalam acara prom night tersebut. Adegan menjadi sangat mengerikan saat tubuh Carrie berlumuran darah babi dan membantai teman-teman sekolahnya tanpa ampun. Dan di urutan keempat, kita ada Misery. Film thriller psikologis tahun 1990 ini diambil dari buku Stephen King dengan judul yang sama. Film ini bermula dari seorang novelis terkenal bernama Paul Sheldon yang mengalami kecelakaan dan di saat bersamaan di lokasi tersebut ada seorang perawat yang membantu menolong Paul. Perawat Annie Wilkes yang diperankan Kathy Bates mengaku dia adalah fans berat novelis tersebut. Sungguh kebetulan yang janggal ya Sobat Dor. Tak cukup waktu lama, novelis ini akhirnya tersadar ada keanehan dari perawatan yang dilakukan Annie kepadanya. Dan itu awal mula mimpi buruk bagi Paul. Akting sebagai antagonis dari Kathy Bates di sini akan bikin Sobat Dor mengelus dada dan emosi sampai ke ubun-ubun. Hal ini didukung dengan Kathy mendapatkan piala Oscar untuk perannya sebagai Annie Wilkes. Makin penasaran kan Sobat Dor? Cek langsung filmnya ya. Film di list berikutnya kita ada The Shining. Film ini termasuk salah satu film paling berpengaruh di era pop culture. Dan tak lepas juga adegan ikoniknya Here's Johnny. Here's Johnny. The Shining bercerita tentang seorang penulis bernama Jack Torres yang mendapat pekerjaan sebagai penjaga hotel bernama Overlook. Jack membawa istrinya Wendy dan anaknya Danny untuk tinggal di hotel tersebut yang memang tutup selama musim dingin. Selama tinggal di sana, Danny yang peka akan hal-hal supranatural mulai diganggu sosok-sosok mengerikan. Sejalan dengan Danny, sosok Jack pun secara perlahan mengalami gangguan mental yang semakin hari semakin gila dan menjadikan awal mimpi buruk bagi keluarga Torrance. Film ini tidak banyak mengandung unsur jumpscare, tapi penonton akan dibuat tidak nyaman dengan pengambilan gambar yang di zaman itu sangat brilian. Dan dibantu dengan scoring memukau membuat film ini tambah mencekam. Di list kedua kita ada It. Awalnya film ini muncul sebagai miniseries yang tayang tahun 1990 dan di-remake pada tahun 2017 sebagai film.
Dan siapa menyangka film It Remake menjadi film horor dengan pendapatan terbesar sepanjang sejarah film horor. Film ini bercerita tentang sebuah kota yang diteror oleh badut jahat yang mengerikan. Sosok badut tersebut bisa bertransformasi menjadi sosok yang ditakutkan anak-anak. Dalam It Part 1, kita akan disuguhkan peran utama para remaja yang mencari cara untuk membunuh badut jahat yang menculik anak-anak di kota tersebut. Dan di part 2, teror badut mengerikan muncul kembali setelah hilang selama 27 tahun. Untuk penggemar horor, film ini sangat cocok untuk ditonton, karena menyuguhkan jumpscare dan sosok-sosok mengerikan yang bikin bulu kuduk Sobat Dor berdiri. Film ini makin sempurna karena selain unsur horor yang kental, juga menyajikan tema persahabatan, percintaan remaja, dan kekompakan mereka untuk melawan rasa takut. Meski film ini tokoh utamanya anak-anak, tapi tidak disarankan untuk ditonton oleh anak-anak di bawah umur ya, karena unsur sadis yang ditampilkan sangat gila. Di list puncak kita ada Shawshank Redemption. Bukan tanpa alasan, film ini disimpan paling atas karena rating film ini merupakan teratas di IMDb dengan skor 9,3/10. Lagi film Stephen King yang tidak menampilkan unsur horor di dalamnya. Film ini bercerita tentang seorang bankir bernama Andy Dufresne yang dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara Shawshank atas pembunuhan istri dan selingkuhannya yang sama sekali tidak ia pernah lakukan. Di dalam penjara, Andy memiliki banyak teman. Salah satu sahabat terbaiknya adalah Alice Red yang diperankan Morgan Freeman. Banyak yang terjadi di penjara tersebut mulai dari penyiksaan, korupsi besar yang dilakukan kepala sipir penjara, hingga puncaknya dia mengetahui siapa sebenarnya pelaku pembunuhan istri dan selingkuhannya. Meski begitu, Andy tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan misteri pembunuhan istrinya. Justru sipir penjara membungkam saksi kunci yang mengetahui hal tersebut dengan membunuhnya. Akibat tindakan sipir tersebut, Andy tidak kehilangan akal. Dia mencoba kabur dari penjara hanya bermodalkan sendok makan yang ia punyai. Film ini memiliki ending yang sangat memuaskan hati, dan aftertaste dari film ini bisa balikin mood kamu jadi happy. Gak percaya? Coba buktiin aja ya Sobat Dor. Itu tadi 7 film rekomendasi karya novelis Stephen King yang layak banget untuk ditonton versi door to door. Untuk Sobat Dor yang ingin bahas tema film lainnya, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Selamat menonton!